Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tadabbur Jalanan Channel. Semoga dalam setiap langkah kita akan menemukan sebuah hikmah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan hikmah dalam dakwah. Umar dari Nabi SAW annahu qama ila janbil mimbar, bahwasanya Nabi SAW suatu ketika berdiri di samping mimbar di dalam Masjid Nabawi. Kemudian beliau bersabda, al-fitnatu hahuna, al-fitnatu hahuna. Fitnah itu muncul dari sini, fitnah itu muncul dari sini, min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, yaitu dari arah terbitnya tanduk syaitan. Dalam riwayat yang lain qarnu syams, atau beliau mengatakan tanduknya matahari. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis berikutnya masih dari Abdullah bin Umar, bahwa beliau mengatakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa mustaqbilunil masyriq, dan Nabi dalam keadaan menghadap ke arah timur Madinah. Semua jamaah boleh buka peta Timur Tengah. Timurnya Madinah adalah Irak. Timurnya Madinah di masa Nabi sampai hari ini adalah Irak. Yaqul ala innal fitnata hahuna, sesungguhnya fitnah itu muncul dari sini, min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, dari tempat munculnya terbitnya tanduk syaitan. Hadis berikutnya kita bacakan dulu hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Azhar bin Sa'ad qala ani bin Aun qala an-Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kalau dua hadis tadi, hadis pertama dari Salim dari Abdullah, hadis kedua dan ketiga dari Nafi' dan dari Abdullah, menunjukkan beliau memiliki dua murid yang meruwayatkan hadis ini. Satunya anak kandungnya sendiri dan satunya lagi budak. Indahnya rumah tangga dengan ilmu agama. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa Nabi SAW suatu ketika berdoa, Allahumma barik lana fi syamina. Boleh juga dibaca fi syamina. Ya Allah, berkahilah Syam kami. Syam itu Palestina, Suria dan sekitarnya. Itu disebut dengan Syam. Ya. Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Yaman kami. Yaman satu-satunya negara Islam yang masuk Islam tanpa perang. Yang lainnya semua dengan perang. Mesir dengan perang, Jazair dengan perang, Libya dengan perang di masa Nabi dan setelahnya. Syam dengan perang. Mana lagi? Bahrain dengan perang. Nah, juga. Yang lain semuanya dengan perang. Yang disebut dengan negara Arab sekarang semuanya berubah jadi Islam setelah diperangi. Baik di masa Khulafa ar-Rasyidin ataukah setelah itu. Maksudnya di luar Mekah dan Madinah. Nah, kecuali Yaman, dari semenjak masa Nabi dan di masa Khulafa ar-Rasyidin mereka masuk Islam tanpa ada peperangan. Nah, mereka datang satu demi satu ke Madinah, ya, dan ke Mekah, kemudian masuk Islam dari mulai Ad-Dawsi, kemudian Abu Hurairah, Abu Musa al-Ash'ari, ya, dan beberapa sahabat Nabi SAW lainnya. Dan semenjak Nabi masih ada di Madinah, sebelum beliau wafat, beliau telah mengutus 3 sahabat yang untuk berdakwah di negeri Yaman. Yang pertama, Mu'ad bin Jabal. Yang kedua, Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari. Dan yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mayoritas penduduk Yaman di masa Nabi SAW adalah Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara. Nah, kemudian ya, dengan berjalannya waktu
Semakin hari semakin banyak dari mereka masuk Islam sampai hari ini menjadi negara Islam. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, mendengar doa Nabi tersebut, maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah wa fi najdina, wahai Rasulullah, doakan juga keberkahan untuk Najd kami. Najd di dalam bahasa Arab secara etimologi, ya, boleh buka semua buku-buku yang berbicara tentang bahasa Arab. Boleh juga dibuka syarah Sahih Bukhari dari Fathul Bari. Secara etimologi, kalimat Najd itu bermakna martafa minal ardh. Setiap daratan bumi yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi Najd di masa dahulu itu sebutan untuk perataran bumi yang lebih tinggi, bukan nama untuk sebuah kota, bukan juga nama untuk sebuah negeri. Nah, ini dapat dilihat dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan selainnya. Wahai Rasulullah, doakan juga untuk Najd kami. Maka Nabi kembali mengulangi doanya, ya Allah berkahilah Syam kami, ya Allah berkahilah Yaman kami. Ya, nggak ada ya Konoha kami, Wakanda kami. Nah, qalu, dan semoga Allah berkahi. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Kembali ada yang mengulangi, wahai Rasulullah juga untuk Najd kami. Nabi kembali ya mengulangi doanya dan tidak mengucapkan untuk Najd. Yang ketiga kali Nabi mengatakan hunalika zalazil wal fitan. Di sanalah muncul gempa ya, wal fitan, berbagai fitnah. Dan memang para ulama di dalam sejarah menyebutkan Khawarij munculnya dari Irak. Mereka lah yang membunuh Utsman bin Affan, melengsarkan Utsman bin Affan, dan mereka juga yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dibunuh dan beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh berjamaah di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan di tanggal 21 Ramadan, dan di Irak, di Kufah saat itu. Nah, wabiha yatlu'u qarnu syaitan, dan di sanalah muncul terbit tanduknya syaitan. Hadis yang terakhir beliau sebutkan setelah beliau menyampaikan sanad kepada Abdullah bin Umar. Sa'id bin Jubair mengatakan, suatu ketika Abdullah bin Umar keluar bertemu dengan kami. Farajauna an yuhadditsana haditsan hasana. Karena kami melihat Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi, datang, kami berharap beliau akan menyampaikan sebuah hadis yang indah untuk kami. Ini menerangkan kepada kita semangatnya ulama dahulu yang mereka inginkan. Keinginan utama mereka ketika bertemu orang berilmu adalah mendengarkan hadis-hadis Nabi yang telah mereka dapatkan dari Nabi atau dari guru mereka. Ketika kami melihat Abdullah bin Umar keluar ke arah kami langsung berharap beliau akan menyampaikan hadis-hadis Nabi kepada kami. Ini penuntut ilmu agama di masa dahulu. Penuntut ilmu agama di masa sekarang kalau jumpa ustadz, target utamanya selfie. Sungguh beda antara salafi dan selfie. Ya, target utamanya ya, kadang ustadz udah menaik mobil, ya, udah mutlak dikejar, ditunggu. Begitu datang cuma untuk selfie. Jazakallahu khairan Ustaz. Kirain mau curhat masalah rumah tangga, rupanya cuma minta selfie. Ya, tidak seyogyanya demikian. Apa manfaatnya dan apa ruginya seseorang tidak selfie dengan seorang syekh sekalipun, dengan seorang ulama sekalipun? Apakah selfie yang dia dengan seorang syekh memberatkan timbangan amal soleh? Tidak. Justru dikhawatirkan itu bagian dari ghulu. Kenapa dia khususkan orang soleh? Ya kan? Khawatirnya adalah itu sikap ghulu terhadap orang yang berilmu. Ulama salaf dahulu kalau bertemu dengan orang yang berilmu, tujuan utama mereka untuk mengambil hadis Nabi SAW, untuk mengambil ilmu agama. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu agama. Satu hadis, bahkan Abu Hurairah mengatakan satu bab dari ilmu yang kami pelajari, baik bab itu bab yang diamalkan ataukah tidak, karena ada bab-bab ilmu kan cuma sekedar tentang berita dan sebagainya. Itu lebih kami sukai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Ilmu agama. Maka fabadarana ilaihi rajulun. Maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendahului kami untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar. Betapa semangatnya mereka, ya. Berlomba-lomba siapa yang duluan berjumpa dengan Abdullah bin Umar untuk menagih hadis-hadis Nabi SAW. Faqal, kemudian orang tersebut berkata, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Umar, hadisna anil qital fil fitnah. Tolong sampaikan kepada kami sebuah hadis Nabi tentang perang
yang terjadi di masa fitnah. Perang bukan antara mukmin dengan kafir, tapi justru ya antara mukmin dengan mukmin, dan motifnya bukan untuk menegakkan tauhid, tapi justru karena unsur dunia. Maka beliau atau sebelum beliau menjawab, orang ini membacakan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah orang-orang kafir sehingga tidak lagi terjadi fitnah di dunia ini. Dan telah kita bahas di awal kajian kitab ini bahwa kalimat fitnah dalam bahasa Al-Quran ada 12 maknanya kan. Di antara makna fitnah di dalam Al-Quran, dan itu sangat sering disebutkan, adalah syirik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah syirik itu lebih buruk daripada pembunuhan. Nah, yang sering kali orang menggunakan ayat ini ketika dia difitnah oleh orang lain. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal fitnah dalam ayat itu adalah kesyirikan. Karena pembunuhan walaupun dosa besar tetapi masih di bawah syirik. Demikian juga dengan makna fitnah dalam ayat ini. Fakal melihat orang ini membacakan ayat ini, maka Abdullah bin Umar berkata kepadanya, hal tadri mal fitnah? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah? Faqilat ka ummuk. Innama kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yuqatilul musyrikin wa kanat dukhulu fi dinihim fitnah. Dahulu Nabi Muhammad SAW memerangi orang-orang kafir, dan masuk ke dalam agama orang kafir setelah sebelumnya Muslim. Itu yang dimaksud dengan fitnah. Maksudnya menjadi kufur, menjadi pelaku syirik. Walaysa qitalikum 'alal mulk. Tidak seperti peperangan yang kalian lakukan hari ini hanya untuk memperebutkan kerajaan dan dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, 4 hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di bab yang ke-16 ini, dengan judul yang beliau angkat yang merupakan potongan dari hadis, fitnah itu muncul dari timur. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini dan yang semana dengan ini seringkali dipakai oleh sebagian orang yang menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena beliau berasal dari Najd. Tuh hadis Nabi jelas, dari Najdlah keluar tanduk syaitan. Tuh syaitannya Muhammad bin Abdul Wahab katanya. Maka dijawab oleh para ulama. Sebelum kita jawab, kita katakan terlebih dahulu, silahkan buka syarah Sahih Bukhari Fathul Bari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya kira semua orang yang teriak-teriak Wahabi hari ini sepakat Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan Wahabi. Atau ada yang berani mengatakan boleh juga mulai terpapar aliran Wahabi? Yang hari ini teriak-teriak Wahabi, ana yakin 100% tidak ada yang menganggap Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i sebagai Wahabi. Nah, dan beliau telah, silahkan lihat penjelasan beliau terhadap hadis ini. Karena sebaik-baik syarah terhadap Sahih Bukhari adalah syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau menegaskan bahwa Najd di dalam bahasa Arab itu adalah kullu ma irtafa minal ard. Setiap daratan bumi yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sebutan untuk daratan bumi yang lebih tinggi, bukan sebuah nama untuk suatu tempat, suatu kota, atau suatu negeri. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Najd yang Nabi maksud di dalam hadis ini bukanlah Najd di masa ini. Kenapa demikian? Yang pertama, Najd yang ada di masa sekarang, di masa Nabi namanya Taif. Silahkan buka sirah ketika Nabi berdakwah ke Taif. Ya, kemudian beliau dihujani batu oleh masyarakat Taif sampai berlumuran darah, ya kan? Kemudian datang malaikat menawarkan, kalau kamu izinkan akan aku angkat gunung ini dan aku timpakan kepada mereka. Maka Nabi berdoa, jangan. Aku justru berdoa, ayyukhrijallahu min aslamin man ya'budu syai'a wa la yusyriku bihi syai'a. Man ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Justru aku berdoa kepada Allah agar Allah lahirkan dari mereka anak keturunan yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, telah datang riwayat yang mentasrih di luar Bukhari dan Muslim, ada kalimat Iraq. Ini juga yang ditegaskan oleh Abdullah bin Abbas ketika ada orang Khawarij bertemu dengan Abdullah bin Abbas di Mekah. Dia bertanya, aku tadi memukul nyamuk sehingga aku terkena darahnya nyamuk. Apakah ini bisa bermasalah untuk ihramku? Apakah dijawab pertanyaan oleh Abdullah bin Abbas? Lihat
sikap Abdullah bin Abbas. Karena yang bertanya ini adalah Khawarij. Dan Khawarij di masa dahulu dikenal ekstrim ibadah. Ya, ekstrim ibadah. Maka kata Abdullah bin Umar, apa yang membuat kalian bertanya tentang yang paling kecil, tetapi tidak membuat kalian bertanya tentang yang lebih besar dari itu? Maksudnya kata para ulama, darah nyamuk kalian tanyakan apa hukumnya dalam ihram. Darah para sahabat Nabi kalian tumpahkan di dalam kota Madinah. Itu maksudnya. Utsman bin Affan meninggal di tangan mereka. Mereka kepung rumahnya. Ali bin Abi Thalib di tangan mereka. Abdurrahman bin Muljim. Ini hafid Al-Quran. Ahli puasa. Ahli sholat malam. Bahkan di masa Umar, dia dipilih oleh Umar untuk mengajarkan Al-Quran. Dikirim dari Madinah oleh Umar ke mana? Ke Amr bin As. Sebagai gubernurnya di Kufah. Aku kirimkan kepadamu orang yang terdekat di sisiku untuk mengajarkan agama Allah Al-Quran. Ini menerangkan kepada kita jamaah bahwasanya tazkiyah, pujian seorang ulama kepada seorang mahasiswa, seorang dai, seorang penuntut ilmu, seorang ustadz itu tidak menjadikan dia maksum dari kesalahan. Bisa jadi di saat dia dipuji dia masih baik, masih istiqomah. Setelah yang memujinya meninggal dunia dia bisa berubah. Ini namanya manusia, ya kan? Contohnya ini Abdurrahman bin Muljam di masa Umar, orang dekat dengan Umar. Dan dikirim oleh Umar untuk mengajarkan Al-Quran kepada Amr bin As yang menjadi gubernur di Madinah saat itu. Tapi justru Ali meninggal dunia, tewas mati syahid di tangan dia. Dan tokoh Khawarij ini menerangkan kepada kita tazkiyah seorang ulama, pujian seorang ulama kepada seorang dai, pada seorang ustaz, seorang syekh, seorang mahasiswa, bukan berarti dia akan maksum sampai hari kiamat tidak bisa menikah. Rahman bin Muljam. Ini jawaban Abdullah bin Abbas kepadanya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, aku telah mendengar Nabi SAW mengatakan bahwa fitnah itu muncul dari Irak. Abdullah bin Abbas. Ya. Ini di antara riwayat yang menegaskan bahwa yang masuk dengan Masyriq Timur di sini adalah jawaban berikutnya. Nabi tadi dengan jelas mengatakan ketika beliau berdiri di samping mimbar, kata Abdullah bin Umar, mustaqbilunil masyriq. Beliau menghadap ke timur. Silahkan buka peta. Timurnya Madinah adalah Irak. Ya, adalah Badiyatul Irak. Ini juga ditegaskan oleh para ulama yang mensyarah hadis ini. Di antaranya Al-Imam Khattabi. Ini sudah hidup ratusan tahun sebelumnya beliau. Sebelum lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Imam Khattabi sudah ada. Nah, beliau mengatakan, dan beliau salah satu ulama Syafi'i. Salah satu ulama yang mensyarah Sahih Muslim. Ya. Beliau mengatakan, wa man kana bil Madinah kana najduhu badiyatul Iraq wa nawahiha. Najdnya penduduk Madinah itu adalah badiyatul Iraq. Adalah arah Badu Irak dan sekitarnya Irak. Itulah najdnya penduduk Madinah. Nah, ini yang mengatakannya adalah Imam Al-Khattabi. Dan memang ini Khawarij munculnya dari Irak. Murji'ah juga dari sana. Jahmiyah, Syiah awal muncul juga dari Irak, yang mengajak Husain untuk ke Irak dengan alasan akan membaiatnya. Rupanya di tengah perjalanan mereka mengkhianati Husain, sehingga Husain mati di tangan pasukannya Yazid bin Muawiyah tanpa perintah dari Yazid dan tanpa sepengetahuan ya Yazid bin Muawiyah. Nah, ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah benarnya ucapan sebagian ulama. Di antaranya Imam Syafi'i, di antara pintu penyimpangan dalam agama ini adalah tidak pahamnya sebagian orang terhadap bahasa Arab. Akhirnya menerjemahkan hadis sesukanya. Pada secara bahasa saja Ibnu Hajar mengatakan tadi Najd itu adalah dataran bumi yang lebih tinggi dari yang lainnya. Yang kedua, bahwasanya untuk memahami Al-Quran dan hadis, seseorang itu tidak boleh mencukupkan dengan ilmu sastra Arab yang dia miliki semata. Jangan terlalu pede di dalam mengambil suatu hukum dari sebuah ayat dan hadis sebelum melihat bagaimana penjelasan para ulama yang kehidupan mereka lebih dekat dengan hadis itu daripada kita. Terkhusus para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan Abdullah bin Abbas telah menegaskan itu adalah Irak. Bahkan di dalam beberapa riwayat yang marfu, Syekh Al-Albani mengatakan ada penyebutan Irak. Bisa-bisanya hari ini kalimat Najd ini diarahkan ke
Najd yang hari ini. Najd hari ini di masa Nabi namanya Taif. Nah, Taif adalah sebutan Najd hari ini. Justru adalah orang-orang yang Nabi doakan agar Allah lahirkan dari tulang punggung mereka anak keturunan yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tatkala beliau berlumuran darah dan bersama beberapa sahabat karena dilempar dengan batu oleh penduduk Taif, ketika beliau berdakwah ke Taif setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib, beliau ingin melihat manakah apakah Taif bisa menjadi pusat dakwah. Setelah beliau melihat di Makkah sudah tidak kondusif, justru beliau dilempar dengan batu. Maka datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan dalam perjalanan pulang beliau dari Taif ke Makkah, kalau engkau izinkan akan aku angkat gunung ini untuk aku timpakan kepada mereka. Kalau kita mendapatkan tawaran seperti itu, apa jawabannya? Kok baru sekarang malaikat, setelah aku berdarah kenapa enggak dari sebelumnya? Ya, Nabi mengatakan jangan. Justru aku berharap ayyukhrijallahu min aslabi man ya'budullah wahda wa la yusyriku bihi syai'an. Justru aku berdoa berharap kepada Allah agar Allah keluarkan dari tulang punggung mereka anak keturunan yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya sesuatu. Dan penjelasan kita ini bukan baru 10, 20 atau 100 tahun yang lalu. Ini penjelasan sudah datang dari Abdullah. Ini penjelasan sudah datang dari Al-Imam Ibn Hajar yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Telah datang dari Al-Imam Al-Khattabi yang hidup sebelum Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalau ini sekedar penjelasan ulama di Saudi karena mereka ingin membela Saudi Arabia. Ini amanah ilmiah terhadap hadis Nabi SAW. Adapun negara Saudi Arabia, kita tidak pernah mengatakannya sebagai negara yang maksum. Bahkan kita tidak pernah menjadikan Saudi Arabia sebagai sumber hukum di dalam Islam. Dakwah sunnah selalu menyuruh manusia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Siapa yang berada di atasnya, dia benar. Siapa yang menyelisihinya, dia dikatakan salah dan keliru walaupun dia tinggal di Madinah. Ulama'nya Madinah seandainya. Imam Malik sendiri mengatakan kullun yu'khad wa yuraddu min qawli illa sahibu hadzal qabr, yakni Nabi SAW. Setiap ucapan ulama ada yang bisa diterima dan ada yang harus ditolak kecuali ucapannya Nabi SAW, pemilik kubur ini. Dan walillahil hamdu wal minnah, kita tidak pernah mengajak orang untuk meyakini Saudi sebagai negara yang nggak punya dosa. Ya. Namun tentunya pembelaan kita karena di sana ada kiblatnya kaum muslimin, dan seburuk-buruknya Saudi kita tidak melihat ada negara yang lebih menjaga tauhid dan sunnah. Maksiat tidak dipungkiri ada, tetapi silakan keliling dari ujung Saudi ke ujung Saudinya, tidak ada kuburan yang punya nama. Dari semenjak raja pertama sampai hari ini kuburannya sama dengan bentuk kuburan masyarakat yang rakyat jelata, nggak ada namanya. Tidak ada yang lebih dari 1 jengkal, tidak ada kuburan yang ditinggikan dan tidak ada kelambu di kuburan. Nggak ada orang yasinan setiap malam Jumat pasang kelambu di Baqi, nggak ada. Nah, berapa lama jarak waktu yang diperkirakan doa Nabi SAW atas penduduk Taif? Apakah cepat disegerakan? Semoga jawaban antum bisa menjadi pencerahan dan penyemangat bagi kaum muslimin yang sedang berdoa dalam keadaan sempit. Belum nikah. Belum nikah bagian dari kehidupan yang sempit ya. Belum punya anak atau usaha lainnya, amin ya rabbal alamin. Doa Nabi yang penduduk Taif ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab berapa lama jaraknya. Tapi yang jelas di Fathul Makkah orang masuk Islam berbondong-bondong, baik dari kota Makkah maupun dari luar kota Makkah. Apalagi setelah terjadinya perang Hunain ya di Taif. Ya. Kemudian Fathu Makkah, Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa ra'aitan nas, engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka perbanyaklah tasbih, tahmid dan istighfar kepada Rabbmu. Dan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Aisyah menyebutkan atau Abdullah bin Abbas menyebutkan ini adalah tanda dekatnya wafat Nabi SAW. Ya, kalau kita lihat sejarah dari semenjak Fathu Mekah, manusia sudah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dari penduduk Mekah maupun dari luar penduduk Mekah. Adapun masyarakat Taif hari ini justru menjadi sumber ulama tauhid.
Bahkan kalau kita melihat kitab-kitab yang membahas tentang tauhid, tentang syirik, tentang akidah, ya, di Saudi itu rata-rata dari Taif. Rata-rata dari Taif yang memberikan perhatian yang luar biasa terhadap dakwah tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Ya. Kemudian ya, apa yang beliau sebutkan juga pencerahan dan penyemangat buat kaum muslimin yang sedang berdoa dalam keadaan sempit, ya, belum menikah, belum punya anak. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin itu. Seorang mukmin itu selalu berada di dalam kebaikan, tidak pernah dia berada di dalam kejelekan. Dan keadaan ini hanya dimiliki oleh mereka yang punya iman. Apabila dia diuji oleh Allah dengan ujian kekayaan, kelapangan, kekayaan yang dinamakan sebagai ujian, dia bersyukur, menahan dirinya untuk tidak lari dari jalan Allah. Karena syukur adalah kunci segala kebaikan. Dan apabila dia diuji dengan dharra, kemiskinan, kesempitan, dia pun bersabar, karena sabar adalah kunci segala kebaikan. Dan keadaan ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Yang kedua, Anda ingatkan diri Anda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Perbanyaklah melihat kepada orang yang jauh di bawah kalian. Seberapa pun musibah yang sedang menimpa kita, Anda yakin kita tidak sendirian di dunia dengan musibah-musibah itu. Bahkan di luar sana masih ada yang lebih buruk dari kita. Ada orang jamaah dari semenjak lahir sampai meninggal dunia, tempat tinggalnya berpindah-pindah dari satu tempat pembuangan sampah ke TPS yang lainnya. Dari semenjak lahir sampai meninggal dunia, tinggalnya di bawah kolong jembatan. Lahir di bawah kolong jembatan, meninggal pun dalam kolong jembatan. Nah, kita nggak sendirian, jemaah. Banyak orang yang lebih di bawah kita. Kalau Anda diuji belum punya momongan, belum punya anak kandung, ada orang jangankan anak kandung, anak mertua aja dia belum punya. Antum yang sedih karena belum punya anak kandung setelah sekian nikah, ada kawan kita anak mertua aja dia belum punya. Iya. Atau sebagian wanita diuji karena belum menikah, sementara dia udah menjadi single senior. Ada wanita justru setelah menikah dia berangan-angan seandainya seumur hidupnya dia tidak pernah menikah. Kenapa? Karena pernah berlumuran darah dibuat oleh suaminya. Menjadi korban KDRT. Semua kita memiliki ujian masing-masing. Maka Nabi berpesan, perbanyaklah melihat kepada orang-orang yang di bawah kalian, dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah di atas kalian. Berikutnya Anda ingatkan diri Anda dan antum semua dengan ucapan sebagian ulama salaf yang mengatakan, "Idza ra'aita rajulan sabaqaka fid dunya fanatishu fil akhirah." Apabila engkau melihat seseorang telah mengalahkan engkau dalam urusan dunia, maka kalahkan dia di dalam urusan akhirat. Dia memang memiliki ini dan itu, tetapi alhamdulillah aku memiliki salat berjamaah dan dia tidak memilikinya. Istrinya memang lebih cantik, tapi cuma satu, saya 4. Enggak ya? Ya, atau istri saya nutup orang dan sebagainya. Apabila engkau melihat, ini bahaya nih, pulang kayaknya bakal tidur di luar nih. Jika engkau melihat seseorang telah mengalahkan engkau dalam urusan dunia, fanafisu fil akhirah. Yang terakhir Anda ingatkan jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak akan lama di dunia ini, jamaah. Sebentar lagi kita semua akan meninggal dunia. Kita sekarang sedang ngantri untuk dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Hanya saja yang mengerikan, kita tidak tahu nomor berapa antrian kita. Bisa jadi salat Isya belum dikumandangkan, Allah telah mengambil kita. Sementara satu hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan tonggak segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah dunia kami yang merupakan tempat yang kami tempati saat ini. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami yang akan menjadi kampung abadi kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah sisa umur kami ini sebagai kesempatan untuk menambahkan pahala. Wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian sebagai pengistirahatan untuk kami dari segala kejelekan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sekian sobat tadabbur jalanan, semoga menjadi hikmah dalam setiap langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap simak ya.